Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami di Tes Masuk Kerja. Di sini saya akan membahas tes intelijensi umum untuk kemampuan verbal ya teman-teman, menuju CPNS yang akan diadakan di tahun 2024 ini ya. Oke, untuk tes intelijensi umum untuk kemampuan verbal menurut Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021 itu meliputi analogi ya teman-teman, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Lalu yang kedua, itu ada silogisme ya teman-teman, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Lalu yang ketiga ada analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan juga ya teman-teman. Oke, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal, nanti teman-teman jawab ya tuh. Oke, ini nomor satu. Untuk latihan analogi ya, silakan dikerjakan. Untuk analogi ini, guru itu ada di sekolah ya teman-teman. Jadi petani juga ada di ladang. Jawabannya adalah E ya teman-teman. Oke, nomor 2. Oke, di sini kan laut itu adalah perairan ya teman-teman. Lalu samudra juga perairan, tapi samudra itu lebih besar ya. Di sini kan pulau merupakan daratan, benua juga daratan ya, tapi benua lebih besar ya daripada pulau. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 3. Untuk nomor 3 ini, Kijang melompat hutan. Kijang itu kan nama hewan. Melompat itu kan kegiatan ya teman-teman. Hutan itu adalah nama tempat. Berarti jawabannya adalah A ya teman-teman. Merpati, nama hewan, terbang itu kegiatannya, dia berada di udara ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4 ini pengarang, penerbit, dan buku ya teman-teman. Ini merupakan pengarang itu kan profesi. Lalu penerbit itu kan tempat publikasi ya untuk mempublis sebuah produk, yaitu produknya adalah buku. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Penyanyi itu kan profesi untuk tempat uh, mempublikasikan ke dapur rekaman ya dulu ya. Lalu produknya adalah kaset ya teman-teman. Oke, untuk nomor 5 teman-teman tulis jawabannya ya di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal latihan dari silogisme ya. Untuk silogisme ini, semua pakaian musim panas berbahan tipis. Berarti jika P semua pakaian musim panas berbahan tipis ini berarti Q ya teman-teman. Lalu sebagian pakaian tipis ini harganya murah. Berarti ini kan Q ya, pakaian tipis. Ini murah itu R ya teman-teman. Lalu sebagian pakaian yang berharga murah mudah rusak. Berarti ini R, ini S ya teman-teman. Ini kan bisa kita coret nih, jika P
maka Q maka R maka S. Berarti ini coret aja. Berarti jika P maka S ya teman-teman. Jawabannya adalah D ya teman-teman. Sebagian pakaian musim panas itu mudah rusak ya. Oke, lanjut nomor 2. Untuk yang nomor 2 ini kan semua pasar mempunyai tempat parkir. Berarti ini harus nih, pasar yang mempunyai tempat parkir juga mempunyai tempat pembuangan sampah. Oke, sebagian pasar yang mempunyai tempat parkir tidak mempunyai toilet. Oke, kita cek ya. Jawaban A, semua pasar yang mempunyai tempat pembuangan mempunyai toilet dan mempunyai tempat parkir. Ini nggak sama ya teman-teman, karena dia tidak mempunyai toilet. Kalau punya tempat parkir, ini nggak bisa. Lalu semua pasar yang mempunyai tempat pembuangan sampah belum tentu memiliki toilet, tetapi pasti mempunyai tempat parkir. Ini ya teman-teman, bisa nih. Jawabannya adalah B ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 3 ya. Untuk nomor 3 nih, jika hujan selama 3 jam, jalan protokol tergenang air ya setinggi 30 cm. Jika jalan protokol mengenang air setinggi 30 cm, sebagian mobil sedan dan sebagian sepeda motor tidak dapat melintasinya, tetapi sebagian lainnya bisa ya. Berarti jika hujan turun selama 3 jam, ini jawabannya C ya teman-teman. Sebagian sedan dan sebagian sepeda motor dapat melintasi di jalan protokol, karena kata kuncinya ini adalah yang bagian ini nih. Sebagian mobil sedan, sebagian sepeda tidak dapat melintasi. Berarti sebagian yang lainnya tuh bisa nerobos ya. Oke, lanjut nomor 4. Untuk nomor 4, ini kan semua olahragawan berbadan sehat dan kuat. Sebagian olahragawan merupakan atlet. Sebagian atlet mendapatkan penghargaan. Ini jawabannya dia teman-teman, karena sebagian atlet yang mendapatkan penghargaan adalah olahragawan, tentunya ini yang berbadan sehat dan kuat ya. Oke, untuk nomor 5, silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya untuk silogisme. Oke, kita lanjut ke latihan analitis ya teman-teman. Untuk yang bagian ini silakan di pause aja ya, karena ini memakan waktu untuk pengerjaannya. Langsung kita bahas ya. Di sini kan Tony, Firman, Chandra, Bayu, Dandi, dan Aji diminta untuk berbaris. Urut mulai dari paling tinggi ya ke paling rendah. Berarti tinggi ke rendah ya teman-teman. Dandi lebih pendek daripada Chandra dan lebih tinggi daripada Aji. Maka kita tulis seperti ini ya. Lalu Tony lebih tinggi daripada Aji dan lebih rendah daripada Bayu. Oke, kita tulis seperti ini. Firman lebih rendah daripada Tony dan lebih tinggi daripada Aji. Oke. Lalu Bayu lebih tinggi daripada Chandra. Seperti ini ya teman. Oke ya, pertanyaan nomor 1. Orang yang paling pendek dari ke-6 peserta tersebut adalah, jadi kita lihatnya bagian ini ya teman-teman. Karena bagian ini hampir semuanya adalah Aji, berarti kemungkinan besar Aji ya teman-teman yang pendek. Ini paling pendek.
Karena kan kalau di sini kan Chandra, setelahnya Chandra itu ada Dandi, lalu ada Aji ya. Berarti Aji yang paling pendek. Firman berada pada urutan ke, lalu nomor 3 urutan peserta dari barisan paling yang tertinggi sampai terpendek adalah, oke kita ke nomor 3 dulu ya, biar nomor 2-nya bisa dijawab. Oke, yang paling tinggi ini kemungkinan Bayu ya teman-teman. Yang paling tinggi Bayu, berarti kita awali dengan Bayu. Oh ternyata hanya opsi D nih. Coba kita lihat, Bayu, habis itu Chandra. Oke, habis Chandra itu Dandi, benar ya. Habis itu Tony. Kemungkinan iya ya teman-teman, karena di sini keterangannya cuma Bayu lebih tinggi daripada Tony, dan Tony itu lebih tinggi daripada Firman, berarti benar ya. Tony, setelah itu Firman, baru Aji ya. Jawabannya adalah D. Oke, untuk Firman itu urutan ke 5 ya teman-teman, kalau dilihat dari sini. Oke, jawabannya adalah E ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. Untuk soal nomor 4 dan 5, silakan di pause dulu ya. Ini kita bahas ya langsung ya. Seorang siswa menyusun rencana kursus 3 dari 5 mata pelajaran nih yang bisa diambil, yaitu matematika, bahasa Inggris, IPS, IPA, dan kesenian. Peraturan mengambil kursusnya nih, siswa harus mengambil 3 mata pelajaran. Jika mengambil kesenian, ia tidak boleh mengambil bahasa Inggris. Oke, kesenian atau bahasa Inggris ya. Jika IPA diambil, ia harus mengambil matematika. Begitupun sebaliknya, berarti IPA dan matematika harus diambil nih ya. Harus paket. Jika mengambil kesenian, ia dapat mengambil IPS. Berarti boleh nih kesenian dan boleh ambil IPS. Oke, nomor 4. Di antara pilihan di bawah ini yang tepat untuk diambil kursus adalah IPA, bahasa Inggris. Kita lihat ya, opsi A. IPA, bahasa Inggris, dan kesenian. Ini nggak bisa ya, karena bahasa Inggris dan kesenian itu nggak bisa diambil dua-duanya ya. Harus pilih salah satu. Matematika, kesenian, dan IPS. Ini juga nggak bisa ya, karena matematika tuh udah sepaket sama IPA. Jadi IPA harus masuk. Matematika, IPS, dan bahasa Inggris ini juga nggak bisa ya. Lalu bahasa Inggris, IPS, dan kesenian. Bahasa Inggris sama kesenian itu pilih salah satu ya. Matematika, IPA, dan kesenian. Ini bisa ya E. Oke, nomor 5. Jika siswa mengambil kesenian sebagai pilihan pertama, maka pasangan kursus yang harus diambil adalah, kita lihat opsi A, itu ada bahasa Inggris nggak boleh. B juga ada bahasa Inggris nggak boleh. C itu ada IPA dan IPS. Ini nggak bisa ya. IPA tuh harus dipasanginnya sama matematika. Lalu IPS dan bahasa Inggris nggak boleh. Matematika dan IPA, ini yang benar ya, jawabannya E ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Bye bye.